Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang sungguh maha mulia, Bapa yang maha kuasa, Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau menjaga kami, Engkau mencukupkan dan melimpahkan segala kebutuhan kami menurut kehendak dan menurut belas kasih-Mu. Hari ini kami boleh Tuhan melihat hari yang cerah, dan kami boleh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang boleh mengizinkan kami menghantarkan kami dapat tiba di hari yang penuh sukacita dan yang penuh rahmat ini. Sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami dan pekerjaan kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah oleh sabda firman-Mu hati kami semakin diteguhkan untuk semakin kuat di dalam iman. Dan berkatilah melalui firman-Mu ini segala sesuatu yang akan kami lakukan, agar segala sesuatunya dapat berjalan seturut dengan kehendak dan membawa sukacita serta kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-24. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Anggota-anggota keluarga adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Biasanya kedekatan kita bersama dengan keluarga kita itu bisa saja menimbulkan berbagai-bagai hal yang intens dan menimbulkan berbagai-bagai perasaan yang bisa menimbulkan cinta, rasa kecewa juga, rasa butuh, amarah, rindu, peduli, kesal, rasa iba, dan perasaan lainnya itu dapat menimbulkan kerukunan yang serempak juga dengan perselisihan maupun keributan oleh berbagai-bagai alasan dan kepentingan. Sama halnya seperti yang disaksikan dalam perikop Kejadian pasal yang ke-45 ini. Dikatakan bahwa setelah sekian lamanya akhirnya Yusuf yang telah mengalami banyak daftar kepahitan oleh kebencian dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, akhirnya menghantarkannya kepada sebuah perjumpaan dalam peristiwa genting yang tidak dapat dihindarkan, yang membawa saudara-saudaranya harus berhadapan dengan Yusuf, yang menghantarkan saudara-saudaranya kepada Yusuf sendiri yang telah Allah angkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yusuf sangat mengenal karakter dan sifat kasar dari saudara-saudaranya. Ia juga sadar tidak mudah untuk mengampuni dan tidak dapat melupakan pengalaman pahit yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Namun, oleh perikop firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, disaksikan bahwa Yusuf oleh kasih dan kemurahan hatinya tetap bersedia mau menyatakan kebaikannya kepada mereka, saudara-saudaranya, setelah mereka mau insaf dan bertobat akan kesalahan mereka. Kebaikan itu terlihat dari sikap Yusuf yang mau memberikan kepada masing-masing saudara-saudaranya itu sepotong pesalin untuk dipakai sebagai ganti baju mereka yang lama, seperti dikatakan dalam ayat yang ke-22. Di dalam kebiasaan di perjanjian lama dikatakan bahwa penggantian pakaian atau baju melambangkan terjadinya perdamaian. Pemberian pesalin dari Yusuf kepada masing-masing saudaranya menunjukkan bahwa Yusuf telah mengampuni mereka. Yusuf berharap dengan perdamaian itu ke-11 saudaranya dapat menolong mereka melihat dengan sukacita untuk menyaksikan dan menceritakan tentang kebaikan Allah yang telah dinyatakan ke dalam hidup Yusuf. Yusuf menasihati mereka agar tidak bertengkar atau agar tidak berselisih maupun tidak saling menuduh di tengah jalan ketika mereka akan pulang menuju rumahnya di Kanaan. Atas sikap dan perbuatan mereka yang lampau, yang jahat, yang dahulu pernah mereka lakukan kepada Yusuf, seperti dikatakan dalam ayat yang ke-24 ini.
Nasihat Yusuf dalam perikop ini diberikan sudah tentu untuk mengantisipasi, untuk mencegah saudara-saudaranya itu agar tidak berada di dalam perseteruan, agar tidak berada di dalam pertengkaran, agar tidak berada dalam perselisihan dan tidak saling menuduh antara satu dengan yang lain. Oleh karena perbuatan jahat yang mereka dulu pernah lakukan kepada Yusuf itu. Di dalam buku yang berjudul Menilai Tanpa Menghakimi karangan Terry Cooper mengatakan bahwa ketika menghakimi atau menuduh orang lain, kita membutuhkan kesalahan orang lain untuk menutupi kelemahan dan kesalahan kita. Pemikiran orang yang gampang saling menuduh adalah pemikiran yang hanya ingin melihat dan mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam diri orang lain. Sikap saling menuduh dan gampang berselisih itu sangat berbahaya, karena akan membuat hubungan kita dengan sesama menjadi hancur oleh sakit hati. Kebencian yang semakin membengkak dan merusak keutuhan dalam hubungan keluarga dan dengan sesama yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama seperti yang telah dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya adalah kasih dan bentuk kemurahan hatinya, sama seperti Allah yang telah melakukan dan memperlihatkan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus kepada kita. Sekalipun kita tidak pantas untuk menerima pengampunan, tetapi oleh kebaikan dan anugerah Tuhan, kita beroleh keselamatan. Sebagai orang yang telah menerima pengampunan dari Allah, biarlah kita menjadi pribadi yang hidup selalu saling mengampuni, saling memaafkan, dan mau bersedia hidup rukun antara satu dengan yang lain demi kebaikan hidup kita dengan sesama, dan kita boleh melihat bagaimana nama Tuhan pun akan semakin dipermuliakan. Amin.